Ini adalah series Sherlock. Sama dengan series Elementary dengan menampilkan Sherlock Holmes versi modern, tapi bedanya series ini akan tetap terinspirasi dari novel Arthur Conan Doyle dengan balutan dunia modern. Jika novel pertama Sherlock Holmes berjudul Study in Scarlet, di series Sherlock ini episode 1 berjudul Study in Pink. Diawali dengan pria, Dr. John Hamish Watson, pensiunan dokter tentara. Terakhir ikut perang di Afghanistan meninggalkan kaki yang terluka. Watson mencoba untuk berbaur dengan kehidupan sebagai warga sipil biasa. Kasus di episode ini diawali dengan 3 korban. Dianggap bunuh diri tapi meminum obat yang sama. Untuk sekarang polisi menganggap kasus ini adalah bunuh diri, meskipun media takut ini adalah aksi pembunuhan berantai. Kembali ke Watson, kebetulan dia bertemu teman lamanya, Mike. Untuk memulai hidup sebagai warga biasa, Watson harus mencari teman satu kamar. Kebetulan Watson orang kedua yang menanyakan itu kepada Mike. Watson diajak untuk bertemu seseorang. Hanya lewat keadaan Watson dan HP-nya, dia bisa menganalisa Watson seorang mantan tentara dan saudarinya sedang bertengkar dengan suaminya karena mabuk hanya berdasarkan goresan di HP Watson. Dia adalah teman satu kamar Watson nantinya, bernama Sherlock Holmes. The name Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. Tiba di 221B Baker Street, kediaman Holmes. Dia menyewanya dari pemilik bernama Nyonya Hudson. Di kamar, pembicaraan 3 korban sedang dibahas Nyonya Hudson. Tapi tidak lama polisi datang, Holmes menandakan kedatangan mereka adalah untuk korban keempat. Yang menemui Holmes bernama Inspektur Lestrade. Berbeda dengan 3 kasus sebelumnya, yang keempat meninggalkan sebuah pesan. Holmes akan menyusul Lestrade ke TKP. Watson diajak Holmes untuk ikut. Want to see some more? Oh God, yes. Sampai di TKP disambut dengan Sersan Saldi Donovan dan Kepala Tim Forensik Anderson. 2 orang ini adalah orang yang tidak suka dengan Holmes. Menuju tempat korban, bernama Jennifer Wilson, berdasarkan kartu kreditnya. Memakai pakaian serba pink, meninggalkan pesan bertuliskan Rache, yang ditulis dengan kuku korban. Rache dalam bahasa Jerman artinya revenge, tapi Holmes melihat opsi lain yaitu Rachel. Bajunya basah, tapi payungnya kering. Cincin kawinnya kotor di luar tapi bersih di dalam, yang menandakan rutin dicabut pada situasi tertentu. Dan analisa medis dari Watson, korban mati karena sesak napas, entah karena tercekik muntahan sendiri atau penyalahgunaan obat dan tidak ada bau alkohol. Sherlock Holmes menyimpulkan korban seorang pekerja profesional terlihat dari pakaiannya yang merah muda dan mencolok. Mungkin bekerja di majalah mode. Berangkat dari Cardiff dan bermaksud menginap di London, terlihat dari roda kopernya. Melihat dari cincin kawinnya, korban kemungkinan telah menikah selama 10 tahun tapi tidak bahagia dan punya banyak kekasih gelap, tapi tidak ada satupun yang tahu dia telah menikah. Dan kenapa korban dari Cardiff? Itu dilihat dari Sherlock Holmes dari bajunya yang basah. Terkena hujan deras beberapa jam lalu, tidak terjadi hujan di London pada waktu itu. Membawa payung tapi payung itu kering dan tidak digunakan menandakan hujan disertai angin yang kuat sehingga sulit untuk membuka payung. Dan tempat yang mengalami hujan beberapa jam lalu hanya terjadi di Cardiff. So, where has there been heavy rain and strong wind within the radius of that travel time? Cardiff. It's fantastic. Tapi masalahnya adalah di koper. Lestrade mengatakan tidak ada koper yang ditemukan di TKP. Holmes langsung bergegas pergi untuk mencari koper, karena ini dipastikan pembunuhan. Koper itu hilang dan dibawa oleh pelaku. Dia pergi sampai lupa kalau Watson ditinggalkan. Dalam perjalanan Watson pulang, di sepanjang jalan, telepon umum selalu berbunyi di tiap Watson berjalan. Watson mengangkat telepon itu, yang ternyata telepon itu memang berdering untuk Watson. Dia disuruh untuk masuk ke dalam mobil. Sampai menemui seseorang, orang itu meminta Watson untuk mempertimbangkan pergi menjauh dari Holmes. Tapi Watson menolak. Orang itu meminta Watson menunjukkan tangannya. Kaki Watson yang lumpuh karena psikologisnya bukan menandakan trauma akan perang yang pernah dihadapinya,
Tapi sebenarnya Watson merindukan situasi itu lagi. You're not haunted by the war, Dr. Watson. You miss it. Watson diantar pulang ke 221B Baker Street. Tapi sebelum pulang, dia mau ke apartemen sebelumnya untuk mengambil pistol. Sampai di 221B, Holmes menunggu Watson untuk meminjam HP-nya, mengirimkan pesan ke nomor yang tertulis di meja, yaitu nomor Jennifer Wilson. Pesan yang akan dikirim bertuliskan, "Apa yang terjadi di Lauriston Garden? Aku pingsan saat itu. 22 Northumberland Street. Datanglah ke alamat itu." Setelah mengirim pesan, Holmes menunjukkan koper pink milik Jennifer. Holmes menemukan koper itu di Lauriston Gardens karena Holmes yakin pembunuhan terjadi di sana. Hanya saja pelaku tidak sengaja membawa koper Jennifer, di mana pelaku sadar telah melakukan kesalahan. Dan jika ada barang yang hilang, sekarang adalah HP milik Jennifer. Tidak ada di TKP maupun di dalam koper. Maka karena itu, pesan itu dikirim menuju nomor Jennifer dengan keyakinan Holmes telepon Jennifer berada di tangan pelaku. Dan benar, pelaku menelpon balik ke ponsel Watson. Sekarang Holmes dan Watson pergi ke alamat yang ditentukan oleh Holmes tadi. Masuk ke restoran untuk melihat tanda-tanda pelaku akan datang. Sambil menunggu, Watson menceritakan dia bertemu dengan seseorang yang mungkin musuh besar Holmes. Tapi Holmes tahu orang yang menemui Watson. Tapi yang jelas bukanlah musuh besarnya. Di saat itu, sebuah taksi berhenti di depan alamat. Saat Holmes dan Watson ingin menghampiri, taksi itu pergi dengan satu penumpang di dalamnya. Holmes mengingat denah di sekitar untuk memotong jalur menyusul taksi dengan berlari. Right turn, one way, roadwork, traffic lights. Bus lane, pedestrian crossing, left turn only, traffic lights. Dan Holmes berhasil menghentikan taksi itu. Tapi melihat penumpangnya, dia bukanlah pelaku, hanya seseorang yang baru tiba dari Los Angeles. Kembali ke rumah, mereka gagal menemukan pelaku, tapi berhasil untuk satu hal, yaitu Watson yang sudah tidak perlu memerlukan tongkat lagi. Dia berhasil merubah psikologisnya kalau kakinya sebenarnya tidak lumpuh. Dan Nyonya Hudson memberikan kabar buruk. Holmes langsung menuju kamarnya. Ternyata Lestrade beserta timnya menggeledah kamar Holmes. Lestrade tahu kalau Holmes pasti menemukan koper milik Jennifer. Dan di sini juga diberitahu kalau Holmes sesekali menggunakan kokain. Lestrade meminta untuk tidak bertindak semaunya karena status Holmes adalah konsultan detektif yang membantu polisi, bukan menyelesaikan sendirian. Dan Lestrade mengabarkan mengenai Rachel yang ditinggalkan sebagai pesan terakhir Jennifer. Itu adalah nama dari putrinya, tapi putrinya itu sudah mati 14 tahun yang lalu. Jadi pertanyaan bagi Holmes adalah, untuk apa menuliskan nama putrinya di saat-saat terakhir? Di saat itu, Nyonya Hudson datang mengatakan ada taksi yang datang menjemput Holmes. Holmes tidak memperdulikan itu. Dia harus memecahkan misteri Jennifer yang meninggalkan pesan dengan nama putrinya. Holmes meminta semuanya diam untuk membiarkannya berpikir untuk masuk ke dalam main palace-nya. Dan Holmes menemukan jawabannya. Jennifer melakukan tindakan yang cerdas. Dia tidak kehilangan ponselnya, tapi sengaja meninggalkan ponselnya di mobil pelaku untuk mengarahkan polisi kepada pembunuhnya. Dan Rachel adalah kuncinya. Di koper Jennifer terdapat email yang tersinkronisasi dengan HP miliknya dan passwordnya adalah Rachel. Tujuannya adalah untuk mengetahui lokasi ponselnya lewat GPS, tapi GPS ponsel Jennifer berada tepat di 221B Baker Street. Bagaimana bisa berada di sini? Holmes mulai menyusun analisa. Siapa yang bergerak tanpa dicurigai kemanapun pelaku pergi? Siapa yang bisa berburu di tengah keramaian? Who passes unnoticed wherever they go. Di tengah itu, pelaku menggunakan ponsel Jennifer mengirim teks ke Holmes untuk ikut dengannya. Holmes turun ke bawah tanpa memberitahu siapapun. Di bawah, Holmes bertemu dengan pembunuh berantai yang adalah seorang sopir taksi. Bagi pelaku, tidak ada satupun orang yang akan memperhatikan kalau pelaku adalah seorang sopir taksi. Dan dia yakin Holmes akan ikut dengannya. Karena dia tidak melakukan pembunuhan terhadap 4 orang itu. Hanya mengajak berbicara dan mereka memilih bunuh diri. Holmes bisa saja melapor kepada Lestrade yang berada di kamarnya, tapi jika sekarang dia lakukan, Holmes tidak tahu bagaimana pelaku melakukan pembunuhan. Di dalam perjalanan,
Holmes menanyakan bagaimana bisa menemukan dirinya. Selain pelaku melihat Holmes saat mengejar taksinya, ada seseorang yang menyuruh pelaku untuk memperhatikan Holmes. Pelaku tidak memberitahu siapa orang itu, yang jelas dia adalah penggemar Holmes. Pelaku sudah sampai ke tempat yang akan ditunjukkan kepada Holmes. Di sisi Watson, saat dia mau pergi, beruntung GPS ponsel Jennifer kembali berfungsi. Watson segera pergi menyusul Holmes. Kembali lagi ke Holmes, pelaku menunjukkan bagaimana cara dia membuat korban melakukan bunuh diri, yaitu menyuruh memilih di antara 2 pil yang mana yang obat mematikan, yang mana tidak. Sedang pelaku menyuruh Holmes untuk memilih. Jika dia memang seorang detektif yang mempunyai deduksi luar biasa, maka harusnya Holmes bisa tahu mana obat yang mematikan, mana yang tidak. Dan yang membuat pelaku ini bisa dijuluki pembunuh berantai. Ketika Holmes memilih, maka pelaku akan mengambil sisanya, dan sama-sama mereka akan meminum obat itu. 4 korban sebelumnya juga sama seperti situasi Holmes saat ini. Maka dengan kondisi yang dianggap 50-50, korban mau memilih dan meminum obat itu karena pelaku juga meminum yang tidak dipilih korban tanpa ada paksaan. Artinya, pelaku sudah 4 kali menang. Sebelum meminum, Holmes menganalisa pelaku terlebih dahulu. Di dalam taksi, di belakang kuping pelaku terdapat bekas sabun yang menandakan pelaku hidup sendiri. Tapi di mobil terdapat foto anak-anak dengan ibunya yang dipotong. Mungkin meninggal atau bercerai. Dengan dipajangnya foto anak-anaknya, dia menyayangi mereka tapi memilih untuk mengasingkan diri. Pakaian yang baru dicuci tapi terlihat berumur sudah 3 tahun, menjadi pembunuh berantai tapi seolah tidak mengurus dirinya sendiri. Pelaku mengatakan kalau dia mengalami aneurism. Umurnya tidak panjang lagi. Menjadi pembunuh berantai bukan sekedar membunuh orang-orang, tapi karena dia memiliki sponsor. Tiap orang yang dibunuhnya akan diberi dengan uang besar untuk dibayarkan kepada anak-anaknya. Dan sekarang waktunya memilih. Holmes terlihat tidak yakin dengan obat mana yang tidak berbahaya. Sedangkan pelaku terus menghasut Holmes untuk bertaruh dengannya. Sedangkan Watson yang sudah datang, dia melihat Holmes tapi sayangnya dia berada di bangunan yang salah. Jadi Watson menggunakan pistolnya untuk menembak pelaku. Pelaku sekarat tidak menjawab apakah Holmes benar tentang obat yang dipilihnya. Jadi Holmes pindah dengan pertanyaan siapa sponsor pelaku. Dengan menyiksanya, pelaku menyebut nama sponsornya adalah Moriarty. Setelahnya, polisi sudah datang. Lestrade menanyakan siapa yang menembak pelaku. Pada saat itu, Holmes tidak melihat siapa yang menembak, tapi melihat dari jarak yang cukup jauh dengan sebuah pistol, itu pasti orang yang ahli dalam menembak. Analisisnya membawa Holmes melihat Watson. Dia akhirnya sadar kalau Watson yang menembak, jadi Holmes membatalkan deduksinya ke Lestrade. Kalau terus-terusan, Watson bisa saja dianggap sebagai pembunuh. Dan Holmes menemui Watson. Untuk memuji Watson, Holmes mengatakan dia tidak akan meminum pil itu. Hanya saja mengulur waktu sampai Watson datang. Padahal sebenarnya tidak. Dan sekarang Holmes memberitahu sebuah nama kepada Watson, Moriarty, yang masih belum sepenuhnya Holmes tahu tentang nama itu. Di jalan menuju pulang, orang yang menemui Watson datang. Ternyata dia bukanlah musuh besar, tapi abang Sherlock Holmes, yaitu Mycroft Holmes, bekerja di pemerintahan Inggris. Terkadang kalau tidak ada kerjaan, dia sering jadi agen rahasia Inggris dan freelance di CIA.